Salam Just Talk. Ya, kita bahas preview hari ini dan besok ada Champions League dan serunya di Champions League ini seperti kalian lihat di putaran pertama banyak sekali skor yang cukup mengejutkan dan akan lebih banyak lagi, gue yakin karena top-top klub-klub besar, klub top di Eropa mengalami masa yang tidak konsisten karena preseason yang sangat pendek dan jadwal yang sangat padat. Jadi tim-tim yang memiliki banyak contoh tim-tim yang memiliki banyak pemain timnas yang juga main di Nation League yang banyak cedera, banyak sakit ini itu dan lain-lainnya, itu performanya naik turun. Ya lu lihatlah Juve seperti apa di Serie A, Barca, Madrid, Liverpool, Chelsea, MU, City, terus ya banyak sekali lah. Ini yang membuat Champions League ini sangat seru karena bisa dibilang banyak match yang tidak bisa diprediksi. Yang salah satu yang mengejutkan ya Lazio lawan Dortmund bisa 3-1. Kebetulan gue jadi komentator dan itu Lazio dari sisi efektivitas sangat layak menang. Nah, hal-hal kayak gitu akan kita ketemui lagi dalam match ini. Oke, kita mulai dulu dari match pertama. Moskow lawan Munchen. Beruntung main di Moskow tapi bukan di bulan Desember atau Februari karena itu sangat dingin sekali dan lapangannya beku, jadi bounce bolanya itu beda. Nah, itu yang bisa mempersulit klub-klub Eropa Barat yang ke Moskow di jam-jam segitu. Tapi Munchen baru mengalahin Atletico Madrid di kandang dengan permainan yang luar biasa, sangat layak menang. Feeling gue sih nggak ada kendala, yang nggak ada hambatan untuk Munchen untuk mengalahkan Moskow. ATM Salzburg ini Salzburgnya Red Bull KW2. ATM kalau bermain menyerang itu bagus banget loh. Sayangnya filosofi dari pelatih itu nggak jelas. Unggul 1-0 langsung bertahan. Padahal mereka itu kalau bermain berani menempatkan 7-8 pemain di depan bola, itu kombinasinya, positioningnya itu keren banget karena kualitas pemain ATM memang bagus-bagus. Hanya kembali ke pelatihnya aja lagi. Feeling gue sih ATM harus menang, nggak boleh seri atau apa. Ini bener-bener kehilangan banyak poin, akan jadi sulit kalau ATM di kandang sendiri lawan Salzburg seri. Shakhtar Inter. Nah, ini yang seru nih. Shakhtar itu mengalahkan Real Madrid dengan kehilangan 10 pemain dengan rata-rata usia pemain 23 tahun. Bermain di kandang Madrid. Oke. Mereka bisa membangun serangan, tapi mereka memilih untuk tidak membangun serangan lawan Real Madrid dan berhasil. 3-2, gol terakhir 3-3 dianulir ya, sudahlah, let it be. Peluangnya bagaimana Inter? Inter kalau bisa memanfaatkan counter attack dengan ruang di belakang yang didapatkan, itu bisa menang, tapi definitely nggak bisa diremehkan. Oke. Dan Inter jangan main kayak Madrid menyerang, tapi main biasa aja, taruh 3-4 pemain di depan bola pada saat menyerang, lebih bertahan. Kalau gue sih kreatif player itu kan cukup praktis, cuman Barella dan Eriksen. Walaupun lu seandainya pasang Perisic, oke aja, tapi dua pemain ini bisa memberi end passing yang akurat. Gue suka banget sama yang namanya Nicolo Barella kalau nggak salah ya. Pemain muda, very skillful, visinya itu juga jalan, bekerja keras. Ya harusnya sih Inter bisa menang ya. Harusnya bisa, karena gue juga nggak tahu apakah para pemain yang sembuh itu udah pada balik atau tidak. Cuman Inter seri lawan Gladbach 2 kali kecolongan. Ya, gue bilang sih kesalahan-kesalahan itu tidak boleh terjadi lagi. Kecuali kalau lu pasang Kolarov bikin pelanggaran kayak Zlatan di itu penalty giveaway yang sama sekali nggak perlu, susah juga. Cuman secara strategi harusnya Conte bisa mengatasi Shakhtar. Cuman ini beda tipis lah, tergantung blunder pemain dan efektivitas. Gladbach Real Madrid,
gue tetap unggulkan Real Madrid. Mereka baru menang lawan Barca, percaya diri sudah meningkat, dan mereka belajar dari kekalahan lawan Shakhtar. Gladbach pasti bertahan, yakin. Berkali-kali gue nonton mereka, suka banget bertahan dan cukup efektif. Jadi kalau Madrid bisa lebih mengantisipasi counter, terutama dari wingbacknya, itu Madrid bisa menang. Terutama kalau Madrid bisa cetak 1 gol, mereka itu gampang. Jadi Madrid cetak 1 gol di babak pertama, contoh mereka menarik pemain Gladbach keluar, baru di situ mereka melakukan penetrasi. Itu hebatnya Madrid karena jam terbangnya juga jauh lebih tinggi. Oke, Porto Olympiacos nggak usah bahas. Marseille City kehilangan Agüero, dan gue baru baca tadi bahwa ternyata City nggak punya duit untuk beli backup striker. Jadi bukan Pep nggak mau, tapi emang nggak ada duit. Susah juga kalau begitu. Sementara Sterling sangat tidak bisa diharapkan. Nah, Pep ini jangan terlalu sombong dengan gaya bermainnya. Dia harus bisa adaptasi seperti musim lalu. Gue kaget lihat Pep bermain di Madrid, kandang Madrid. Di situ Zidane juga kaget. Akhirnya mereka menang. Kalau seandainya mereka tetap full menyerang gitu, ketemu parkir bis, berat untuk City. Kalau gue bilang sih, biar Marseille datang. Belajar dari kesalahan lawan Lyon. Oke. Jadi jangan terlalu kepala batu lah, kasarnya begitu. Kalau seandainya nggak kepala batu, harusnya City bisa meraih poin lah at least di kandang itu ya, Marseille. Atalanta Ajax. Nah, ini yang seru. Ajax ini kan baru menang 13-0. Seolah-olah semua bagus. 13-0 itu cuma 3 poin, nggak usah sombong. Sementara di match pertama mereka main bagus, kalah lawan Liverpool, kalah efektif lawan Liverpool di kandang sendiri. Nah, ketemu Atalanta. Liverpool ini kan bisa dibilang pasti lolos. Tinggal atau Atalanta atau Ajax. Nah, ini nggak boleh kalah. Seri masih oke, karena masih ketemu di kandang sendiri. Tapi kalah nggak boleh. Kalau gue bilang sih nggak boleh kalah. Nah, sekarang permainannya ini kan nggak jauh beda. Gue cukup impress dengan Atalanta di Serie A karena nggak banyak pemain yang bermain seperti itu. Cuman gaya permainan Ajax itu nggak jauh beda dengan Atalanta. Dan kualitas pemain Atalanta itu nggak biasa banget. Mau Papu Gomez lah, mau Zapata lah. Gue sering nonton match Atalanta, tapi gue bilang ya nggak terlalu itulah. Apalagi kalau lihat Hateboer dan De Roon, ada Goossens, pemain starter. Aduh, itu pemain 3-3 mediocre banget loh. Padahal mereka selalu jadi starter. Jadi untuk gue sih, kalau Ajax lebih efektif lagi. Kudus nggak main, tapi si Anthony udah main. Traore kemarin cetak 5 gol. Ya, you never know. Gue sih sedikit unggulkan Ajax. Liverpool, Midtjylland nggak usah bahas. Krasnodar, Chelsea. Ya, Chelsea kemarin seri lawan Sevilla, tapi Krasnodar juga seri lawan Rennes. Chelsea harus berani menyerang ya. Jangan kayak kemarin lawan MU cuma incer bertahan. Chelsea harus bisa menang. Krasnodar nggak bisa. Ini juara kalau nggak salah kan. Juara musim lalu. Nggak bisa diremehkan juga. Cuman gue sih berharap dia berani. Lampard bermain dengan 2 DM untuk mengantisipasi, tapi berani menurunkan Pulisic, Ziyech, Havertz dan apa namanya Werner, melihat kinerja 4 pemain ini gimana kalau bermain dari awal. Kalau seandainya berjalan kan bisa diterapkan di IPL. Gue sih unggulkan Chelsea. Sevilla, Rennes gue juga lebih unggulkan Sevilla. Sevilla lawan tim-tim kecil biasanya bagus karena mereka sering main bola atas, dan feeling gue sih Luc de Jong akan main. Dortmund Zenit minggu lalu kalah lawan Club Brugge di kandang sendiri. Ini agak mengejutkan. Club Brugge itu benar-benar ya bisa dibilang mediocre. Dortmund bermain sangat buruk pas lawan Lazio. Sangat amat buruk. Passing-passingnya itu nggak nyampe sama sekali. Lazio bermain efektif. Klub Brugge Lazio sih gue bilang bisa menang. Dortmund harus bisa menang lawan Zenit. Kalau kalah lagi itu akan jadi berat. Karena
Zenit, Club Brugge, dan Dortmund, Lazio tuh bedanya tipis-tipis semua. Empat-empatnya nggak terlalu itulah bagus. Jadi ini grup yang seru untuk melihat siapa yang lolos. Ferencvaros, Dinamo Kiev nggak usah bahas. Juve Barcelona, ini yang ditunggu-tunggu. Juve Barca itu jadi match yang luar biasa. Kedua dalam kedua dalam masa proses untuk berkembang. Kedua-dua mendapatkan pelatih baru. Dan yang jadi masalah buat Juve sih bukan karena Ronaldo nggak main ya, tapi komposisi pemain yang lain. Aduh, kemarin lihat Juve, gue lihat dari line apanya ini udah nggak banget gitu. Tapi Barcelona pun nggak tahu, lawan Ferencvaros mainnya bagus. Cuman kalau keturunkan tim KW2 lagi, Pedri lah, Trincao lah, aduh berat juga. Jadi harus, kalau mau menang lawan Juve di kandang tuh harus bener-bener full tim yang turun. Bukan Busquets tapi Pjanic, kasih kesempatan untuk Pjanic. Si Pique nggak main, jadi Araujo sama Langley yang main. Araujo cukup bagus, jadi gue nggak ngelihat, tergantung kualitas pemain Juve yang diturunkan. Oke, ini akan menjadi pertandingan seru yang sangat tidak bisa diprediksi. PSG kemarin kalah lawan MU, lawan Istanbul harusnya bisa menang. Nah, yang seru ini MU lawan Leipzig, yang Leipzig beneran. Leipzig yang Red Bull beneran maksud gue. MU ya gue nggak tahu mainnya seperti apa. Feeling gue sih 4-2-3-1 lagi ya. Harus diwaspadai direct footballnya dari Leipzig, crossingnya dari sayap. Kalau Maguire main sih gue nggak yakin ya jujur, karena dia terlalu lambat. Apalagi kalau Maguire, Lindelof, mereka itu sangat cepat, temponya itu sangat cepat. Tapi kalau kualitas passingnya dari Red Bull itu bagus, MU bisa kalah. Cuman karena rata-rata pemain mediocre, jadi kualitas passingnya ini, kalau kualitas passingnya kayak Dortmund, selesai. Mereka itu rank 1 di Jerman ya. Jadi ini benar-benar harus diwaspadai. Kemungkinan gue nonton 2 match itu, Juve Barcelona sama MU Leipzig. Bisa nonton di laptop juga sama di TV. Oke, thanks for watching. See you.